Oh, jadi kalau kita maulid banyak, wakil tenang. Kenapa mesti maulid itu dilantun-lantunkan pakai irama? Kenapa mesti memuji-muji Nabi? Nabi kenapa mesti dipuji? Kenapa enggak pakai biasa aja? Nabi Muhammad SAW, titik, selesai. Kopi. Buktinya tadi beda kan? Bang Iqbal pas kita malam ini kan beda. Ketika manggil nama Ustaz Somad dengan Ustaz Salim kan beda kan? Pas manggil Ustaz Somad, berikut ini kita panggilkan Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Titik, selesai. Tapi waktu manggil Ustaz Salim, Ustaz yang sangat fenomenal. Di Yogyakarta sampai ke Eropa, baru pulang dari Belanda, yang diminati oleh anak-anak muda, orangnya ganteng dan gagah perkasa. Sampai berapa banyak burung yang terbang harus patah sayap jatuh ke tanah karena nggak bagus. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa mesti dipuji? Karena orang kalau sudah terlanjur cinta, maka kata-kata itu mengalir begitu indah. Betul? Sampai apa mereka katakan? Tala'al badru alaina fakhtafat minhul buduru. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah datang sebagai bulan purnama, maka beribu bulan-bulan purnama akan hilang sirna tanpa cahaya. Begitu. Tapi kadang orang kalau sudah puji ini banyak tipu. Makanya penyair-penyair itu dikatakan pendusta dan pembohong. Allah mengatakan, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah." Tidak layak kami ajarkan syair kepada dia, dan dia tidak sesuai untuk bersyair. Makanya Al-Quran itu di atas syair, lebih mulia, lebih hebat. Jadi siapa di antara adik-adik yang tidak pandai bersyair, hafal Quran, please aktif. Mudah-mudahan semuanya menghafal Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mesti dilantunkan Pak Ustaz? Kenapa mesti dinyanyikan Pak Ustaz? Kenapa nggak disebutkan saja? Orang kalau mengekspresikan sesuatu itu dia akan dengan lantunan. Gimana Mas? Suratku sudah sampai, surat kamu sudah sampai. Tapi kalau dia sudah larut dalam cinta, telah kuterima suratmu dan lalu. Saya segan kena depan masjid. Kalau di Tanah Lapang 3 album kita. Jadi orang kalau sudah sampai pada satu tingkat tertentu, mulutnya berbunga, hatinya berbunga, pikirannya ceria, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang luar biasa. Tapi biasanya kata-kata itu keluar kalau lagi patah hati. Kalau lagi jatuh cinta, jadi nikah, itu keluar bukan kata-kata, terus anak. Tapi kalau nggak jadi nikah, kenapa begitu indah antara Zainuddin dan Hayati? Karena nggak nikah. Coba kalau jadi. Makanya begitu Qais itu nggak jadi nikah dengan Laila, muncullah syair-syair yang luar biasa, yang di luar akal pikiran manusia. Apa kata Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa libalwa. Sendal itu kan paling bawah, diinjak-injak kaki. Ada yang lebih hebat lagi dari sendal. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Memang betul-betul gila. Jadi adik-adik kalau ingin kata-katanya indah, gak usah nikah. Justru dengan menikah, punya anak, kata-katanya akan tetap indah sampai pada hari kiamat, insya Allah. Ungkapannya tetap apik. Kenapa? Karena dia punya prinsip ojo leren,
Jadi wong apik. Sekarang yang dicari orang kan itu. Pergi ke hotel, disediakan air panas, ada gula dan teh, ada gula warna putih, pasti dia akan telepon, wah ada gula leren yang warna merah. Laren. Aren. Gula aren. Gula leren. Jadi akhir bulan memang payah koneknya. Itu namanya ketawa nyusul. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa mesti bersyair? Karena orang kalau sudah jatuh cinta akan keluar kata-kata indah dari mulutnya. Kenapa mesti dilantunkan? Karena orang kalau sudah terlanjur cinta sayang, maka akal pikirannya mengeluarkan bergumam lantunan-lantunan yang begitu indah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajabi. Saya yakin adik-adik tidak mempermasalahkan apa yang kita lakukan malam ini. Tapi nanti begitu rekaman ini ditonton karena di streaming semua orang, pasti beberapa akan WA nanya, tadi itu baca apa? Baca maulid. Maulid itu apa? Pokoknya maulid. Kami dari kecil begitu di Jogja. Sejalan antara budaya sebagai seorang Jawa, sebagai seorang Muslim, itu ada di Yogyakarta, betul? Betul. Oh betul. Buktinya nanti pada tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal, maka di Yogyakarta semuanya mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak paham pasti nggak dengar kata sambutan sultan. Nanti ada siaran ulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika mengagungkan memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka maulid selalu dibaca. Wong apik kabeh nek jago. Semua orang yang baik-baik ini kalau duduk ngumpul bersama terus mau ngapain? Ya itu diisi dengan maulid. Dengarkan maulid, yang hafal ikut, yang nggak hafal gerak-gerak aja mulut. Lihat orang katakan, kita katakan. Gak ada ruginya. Lihat orang musab-musab. Setiap tangan yang diangkat itu Allah tidak akan meninggalkan dalam keadaan sifran kosong. Innallaha hayyun karim. Allah maha hidup, Allah maha dermawan, Allah maha api, Allah maha baik. Innallaha yastahi, Allah malu melihat tangan yang sudah diangkat turun dalam keadaan kosong, hampa tak bermakna. Itulah mengapa setiap selesai kita angkat, kita usapkan ke muka karena ada barokah. Jadi dapatlah jawab pertanyaan yang selama ini bingung nanya, Ustaz kok belum wih? Bukan karena minum susu kedelai, bukan karena jus buah, karena barokah yang diusapkan dan lampunya terang-terang. Peran lampu luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mesti baca maulid? Untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Kenapa mesti dibaca syair? Begitulah ungkapan keindahan. Kenapa mesti berdiri? Tadi kenapa berdiri? Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Kenapa mesti berdiri? Kenapa mesti berdiri? Kenapa ketika berdiri memuliakan Nabi kau pertanyakan, dan ketika host minta berdiri lagu kebangsaan kok nggak pernah nanya? Kepada seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah. Pernah nggak lihat orang nyanyi lagu Indonesia sambil Indonesia tanah airku? Kita berdiri itu memuliakan jasa para pahlawan, memuliakan para syuhada, darahnya, nyawanya diberikan untuk bangsa ini. Kita berdiri pun tidak mau. Yang nggak mau berdiri menghormati pejuang syuhada,
Ustaz marah? Enggak, mati aja. Dia berdiri, Ustaz marah. Pelik kali, batil sekali. Lalu kemudian siapa yang mengajarkan kepada para syuhada, founding father, pendiri negeri ini, bahwa mencintai negeri ini bagian dari iman? Hubbul watan minal iman. Yang mengajarkan itu adalah dia yang mewariskan para ulama. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhufrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berdiri memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Pak Ustaz berdiri sendiri, dan berdirinya kok kelamaan. Terus ente berdiri di pasar nunggu istrimu beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 3 jam. Itu sabar apa takut? Ketika kau berdiri nunggu dia lama pergi ke mall, Ustaz ini selalu perempuan yang jadi korban. Oke, kita balik. Ibu-ibu yang berdiri nunggu suaminya pulang. Bapak di mana? Di jalan, Ma. Kok nggak sampai-sampai? Macet. Tapi yang lain sudah sampai. Ini macetnya di bensin. Kenapa berdiri ulama tidak pernah dipermasalahkan? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati pikiran jamaah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari tadi nggak ada yang saya permasalahkan. Bagi nggak pikir. Masalah itu kan ada sama orang mikir. Makanya yang paling nggak ada masalah di dunia ini orang gila. Covid aja nggak masalah. Kata Covid, ini kita serah, nggak usah, dia udah masalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong apik, kalau dia sedang duduk ngobrol, dia sedang bersama, yang didengarkannya juga apik. Apa yang paling apik? Pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling apik? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang paling apik? Sirah, sejarah orang paling mulia. Kalau tidak karena dia, kita tidak masuk surga. Kalau tidak disebut namanya, majelis ini menjadi majelis bangkai busuk dan berbau. Mudah-mudahan dengan menyebutnya kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikannya, insyaallah. Amin ya rabbal. Ada orang, ini kajiannya saya bahas hari Rabu kemarin. Rabu pagi subuh di masjid dekat rumah saya, Masjid Riyadhus Shalihin. Bagi yang udah ikut streaming, alhamdulillah. Bagi yang belum, beli paket pulsa. Alhamdulillah. Habis 20 menit. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke depan. Kenapa Ustaz pagi-pagi gini? Karena kalau saya ke depan terus, yang sebelah kanan melampai-lampai, nampak saya lambaian tangannya di tepi mata. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan di waktu siang. Jamaah jangan melambai-lambai. Isi ceramah Ustaz Somad bisa hilang. Mohon izin Ustaz ke belakang. Bilang hebat ya orang. Kita ke samping, yes. Kita mau belakang, yes. Yang paling kita khawatirkan wong apik nih, kalau sampai dia marah, dia berdoa, belum keluar dari mulutnya pintu langit sudah terbuka. Makanya jangan aniaya wong apik. Minta maaf, saya jadi Ustaz takut. Ini kok gak Ustaz gak takut? 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala untuk memohon izin mereka. Dan semua kafe wong apik iki semua kasih gitu. Sirah. Mohon maaf, saya bahasanya bahasa Jawa Medan. Semuanya menundukkan kepala, menunjukkan setuju. Makanya saya berani menghadap ke sana. Andai mereka tidak menundukkan kepala, maka saya tahu siangnya begini. Kasihan kameramen. Jadi ada satu orang, mimman kana qablakum, orang sebelum kamu, maksudnya Bani Israel. Dia datang kepada ulamanya, ulama Bani Israel. Saya sudah membunuh 99 orang.
Bisakah Tuhan mengampuni dosa saya? Kata ulama Bani Israel, tidak ada maaf bagimu. Diambilnya pisau. Kalau gitu kau yang ke-100. Kena mati. Lalu kemudian dia datang ke satu ulama lagi. Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata ulama yang satu ini mengatakan, ya, Allah mengampunkan dosa. Lalu kemudian orang itu berpulang dan mati. Setelah dia mati, malaikat berkonflik antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ya ini masuk surga. Kenapa? Karena dia wis jadi wong apik. Karena dia sudah bertobat. Kata malaikat azab, dia nggak masuk surga. Kenapa? Karena dia belum beramal. Dia baru tobat, belum beramal soleh. Gimana mau masuk surga? Amalnya belum ada. Lalu datang malaikat yang ketiga. Jadi ternyata malaikat itu pun masih konflik. Jadi andai wong apik iki masih konflik, maklum, karena belum jadi malaikat. Walaupun wajah-wajahnya sudah ada seperti malaikat, maksudnya malaikat azab. Kata malaikat yang satu lagi mendamaikan, kita ukur dia sekarang sedang berada di mana. Di sana kampungnya orang jahat, di sana kampungnya wong apik. Sekarang kita lihat dia lebih dekat kemana. Setelah diukur jenazahnya, Shibran, sejengkal lebih dekat ke tempat wong apik. Kata malaikat rahmat, berarti aku menang, dia dimasukkan ke dalam surga. Sejengkal saja dekat dengan wong apik masuk surga. Apalagi kalau sejengkal dari masjid Jogokannya. Ini semua orang-orang yang berapa rumah yang kami lewati tadi di belakang. Kalau melewati jalan izin sama Kapolres, Kapolda selesai. Melewati rumah orang gimana ngurus izinnya? Saya lewat belakang. Belakangan baru saya tahu gimana panitia ngasih izin. Gitu keluar foto ya Pak Ustadz? Iya. Ternyata tidak semuanya gratis guys. Mudah-mudahan saudaraku ini dilapangkan Allah rezekinya. Sebagaimana mereka memudahkan halaman rumahnya untuk dakwah, mengikhlaskan. Berapa yang gak masuk rumah ini motor lagi di luar sampai sekarang, menunggu acara kita selesai. Dan mereka berdoa, ya Allah, tausiah Ustaz Abdul Somad, kalau bisa 60 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 kilometer ke sana Pak Ustaz, 1 kilometer ke kiri Pak Ustaz, kata panitia. Dan saya percaya, karena saya yakin mereka wong apik. Yang nggak percaya tunggu sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkan diri dengan wong apik. Walaupun kau belum sempat berbuat apik, tapi insya Allah Allah akan menggolongkan engkau bersama wong apik kabeh insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad ini wong apik. Saya bukan wong apik, tapi baju saya baju wong apik. Mana contohnya? Full. Kenapa di sebelah kiri? Karena hatiku di sini yang selalu berdegup kencang ketika di akhir bulan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan rotinya, roti wong api, mereknya Dea Bakery. Mohon maaf Ustaz. Bajuku baju wong api, snackku snack wong api. Dan yang ini belum jelas royaltinya. Air minumku, air minum wong api, ojo leren dari wong api. Walaupun warnanya ini warna gula aren, coklatan. Bajunya, sepatunya ada, cuman nggak saya bawa naik ke atas. Sepatu wong api masih baru, karena belum dipakai lama. Tapanya aja masih putih. Sepatu wong api,
baju wong apik. Kenapa Ustaz mesti umumkan wong apik ini? Kenapa wong apik ini mesti diumumkan, diiklankan? Sekarang orang mabuk bangga dengan mabuknya. Orang sakau bangga dengan sakaunya. Orang zina. Kenapa orang baik tidak bangga dengan kebaikannya, guys? Begitu bangganya mereka di podcast nanya, gimana sih bilangnya pengerjakan kamu pertama kali? Sama ayam. Begitu bangganya mereka cerita dosa. Kenapa kau tidak bangga cerita menghafal Quran? Kenapa kau tidak bangga cerita tentang di pesantren? Kenapa kau tidak bangga dengan proses hijrahmu? Kenapa kau tidak bangga dengan bajumu yang menutup aurat? Orang begitu bangga dengan bajunya yang sobek-sobek, yang koyak-koyak. Bukan cuma memperlihatkan aurat, memperlihatkan detak jantungnya sekali. Kenapa kau tidak bangga dengan kebaikan-kebaikan ini? Kebaikan mesti diumumkan, diiklankan. Ketika ahlul bid'ah mempertontonkan kebid'ahannya dan ahlus sunnah diam dengan sunnahnya, saat itu kiamat sesungguhnya sudah terjadi. Malam ini kita sedang memperlihatkan inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan untuk anak-anak muda malam ini mau pacaran, mau koko-koko, mau buat dosa dan maksiat. Assalamualaikum ya, Beb. Kita jadi malam ini jalan-jalan. Malam ini ngaji dengan Ustadz Lukman. Malam ini ngaji dengan Ustadz Salim Abdillah. Malam ini dengan Ustadz Somad. Gak ada pacaran. Semua yang pacaran sebelum ini, malam ini semuanya putus. 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke kiri. Katakan amin dengan serentak. Terbuka pintu-pintu langit. Semua yang pacaran putus. Tapi Ustadz, kalau doanya cuma itu gak solusi Ustadz. 1 kilo ke kanan, 1 kilo ke kiri. Yang putus malam ini segera menikah besok pagi. Amin. 2 kali lebih kuat. Ternyata yang pengen nikah dengan yang pengen putus lebih banyak Putus. Kenapa? Karena waktu amin yang kedua itu yang udah nikah pun ngaminkan juga. Yang di atas pentas ini, walaupun kelihatannya mulutnya nggak ngatakan amin, tapi yakinlah dalam hatinya yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong kalimat yang tadi sebelum diupload di YouTube. Kalian pikir saya berani? Saya takut juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah wong apik iki, jujur dengan apa yang ada dalam hatinya. Betul? Betul. Orang yang baik itu gak mau masuk surga sendirian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya selangit dan bumi. Seluas langit dan bumi surga itu. Tiba-tiba dia kapling surga isinya cuma 3. Dia, istrinya, mertuanya. Sempit sekali surga itu. Makanya kalau masuk surga dia gak mau sendirian. Kita ingin wong apik kabeh mlebu nang surga. Amin. Semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Ketika saya posting gambar saya dengan Asadis berteman di Yogyakarta, bertetangga di surga, tiba-tiba ada yang komen di bawah, emang yakin masuk surga? Ente aja yakin masuk neraka, masa aku gak yakin masuk surga? Dia yakin masuk neraka, masa kita gak yakin masuk surga? Saya yakin masuk surga.
karena saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Kanjeng Nabi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Tapi yang namanya jadi wong api itu kan gak bisa cuman di Masjid Jogokarya. Waktu di sini kabeh api, betul? Betul. Tapi nanti pas pulang ke rumah, apa yakin ini api kabeh? Sampai ke rumah mulai dia buat macam-macam. Begitu ditanya, kenapa kamu buat dosa? Yang salah jin. Makanya malam ini Ustaz Faisal hadir untuk meyakinkan, ya. Dia sedang meyakinkan bahwa memang tidak ada jin malam. Kalau ada jin Islam yang ikut ngaji semua. Tidak ada. Mana jin mana ada? Ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang banyak orang, Ustaz Somad bisa doakan suami saya. Kenapa? Suami saya juga sholat. Terus dia jin. Kita baca kata itu sih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka seperti biasa kan kata ustaz-ustaz pakar ruqyah kalau dibacakan itu ada gejala, reaksi. Ternyata memang jin nggak ada goda dia. Kata setan, aku udah lama pensiun. Memang laki kau aja kesetanan. Suami selingkuh, salah jin. Gak sholat, salah jin. Lambat bayar utang, salah jin. Kadang kita kasihan juga sama jin. Ini lama-lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tuh kita. Karena sesungguhnya jin itu, jin jahat itu hanya mengkipas api yang kelihatan sudah mulai memercik. Di saat itulah dia datang memercik. Nina bobo, oh nina setan. Lalu kita pun lalu kemudian, padahal ketika kita berbuat baik jadi wong apik, Allah berjanji, illa ibadaka, kau tidak akan bisa menggoda. Siapa dia? Minhumul mukhlasin. Wong apik tidak akan mungkin bisa digoda. Tapi kan tidak selamanya kita bisa baik seperti ini, betul? Makanya kita nih punya lingkungan 3. Lingkungan yang pertama dekat rumah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sering lihat Ustaz. Ibu bapak tinggal di mana? Kami di Yogyakarta. Ustaz kalau ceramah di Yogyakarta pasti ke masjid kan? Loh, di Jogokarya. Alhamdulillah dekat lingkungan masjid. Sama seperti di tetangga jamaah gitu juga dekat masjid, tapi tidak pernah ke masjid. Lanjutannya nggak pernah ke masjid. Kata Ustaz Somad, sejengkal saja dekat masjid, maka kita sudah masuk surga. Makanya nonton ceramah itu jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang singkat nonton, semua dipotong. Itu hadis motivasi orang yang baru taubat hijrah. Adapun yang sudah level 2, level 3, ini orang yang nggak pindah-pindah level ini, yang penting hadisnya sejengkal itu aja dipegang. Nah itulah yang ditinggalkan dalam grup hijrah 1 tadi. Semua udah naik grup hijrah 2, ini di situ. Kalau sudah hijrah 2, sholat berjamaahnya nggak pernah tinggal. Tadi saya jalan, pas lagi jalan, saya sangka suara mikrofon masjid baca ayat Quran. Ternyata Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah.
Cuman saya suka nanya adik-adik ini, sebenarnya dalam hati bukan kok nggak sholat? Rupanya dikasih tahu sama Ustaz Salim, itu sholat di sini pakai kloter. Itu tak kloter itu berapa? Oh, itu juga untungnya kalau masjid ini ramai sampai sholatnya pakai kloter. Jadi nggak sholat, kamu nggak sholat, kita kloter. Ingat, kita boleh menjawab bersilat lidah, tapi ada dia yang selalu mengawasi. Siapa dia? La ta'khudhu sinatun wala naum. Itu dalil dari Allah potensial. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kabarnya itu untuk judul kajian tahun ini. MC masih MC yang sama. Ustadznya juga ada beberapa ustadz tambahan, tapi yang ustadz inti itu tak. Tinggal nambah roti sama kue dibuat yang baru-baru. Masya Allah, tabarakallah. Cepat ya. Tadi kesini 20 menit. Tadi kemudian ini jam 10.20. Pas jam 10 lewat 20 menit. Memang kalau ngomong dekat wong api itu waktu tak berlalu begitu cepat. Coba kalau kita ceramah di depan orang yang otaknya kusut, apalagi otaknya susah. Adik-adik mungkin nggak merasakan itu, tapi nanti kalau adik-adik KKN itu merasakan. Nanti coba lah sampai KKN di tempat, ngomong lamanya terasa. Kayaknya jam itu mati, nggak bergerak-gerak. Nanti kalau pasien ke semester 6, semester 7 ditugaskan ke kampung, pas lagi ngata sambutan, tiba-tiba ada yang satu yang kaji cakale, ada yang satu ngomong. Itu baru kalian teringat omongan saya. Betul kata Ustaz almarhum Abdul Somad. Cobalah kita tunjukkan kita itu simpati sedikit. Waktu saya sebut almarhum tadi paling tidak kalian sedih, kenapa? Gimana? Katanya orang api. Tapi kita ulang ya, yang tadi dia nanti. Masya Allah, tabarakallah. Kesimpulannya, waktu saya ke kanan tadi ingin mengatakan wong api kalau ngumpul-ngumpul maka yang didengarnya juga Ape. Maulid, ape, syair, ape. Syairnya apik, lagunya apik. Bukan berarti kalau sudah hijrah itu bawaannya serius saja, nggak boleh ada lagu, nggak boleh ada maulid, nggak boleh ada sholawat. Sholawatnya nggak boleh pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masa cuma sholawat aja Pak Ustaz? Tapi kan juga ingin lagu-lagu cinta. Banyak lagu cinta. Barakallah lakum. Itu bukan lagu cinta Pak Ustaz, itu lagu nikah. Nikah itu kan karena cinta. Nikah itu bukan karena desakan netizen. Nikah itu desakan netizen. Nanti punya anak pertama Siti netizenan. Maaf videonya konten ya. Banyak kayaknya video yang dipotong. Nanti ganti TikTok. Habis 20 menit memang kalau ngobrol sama wong apik, Masya Allah. Gimana perasaan Ustaz malam ini ngomong di depan kami? Ya rasakan sendiri lah gimana ngomong di pinggir jalan. Kayak gitu kan rasanya. Kelihatan Mbak ya. Kan juga di tempat lain pernah ngomong di jalan ya. Ada nggak yang khas Komat? Ada. Khasnya apa? Gimana rasanya melihat akuarium? Allah.
Baru ini kan lihat Putri Duyung pakai jilbab. Masya Allah, tabarakallah. Kau ngapi itu adil. Sebelah sana 20 menit, sebelah sana 20 menit, yang ke sana 20 menit. Kenapa Ustadz cuma nunjuk aja ke sana 20, ke sana 20, ke sana 20? Kenapa Ustadz nggak berdiri di situ? Saya dulu dikasih tahu ibu saya masih kecil. Nanti kamu ketemu sama Saripah. Saripah itu siapa, Mak? Saya, kata mak saya, punya teman sama-sama kursus menjahit. Dia Saripah. Saripah itu siapa, Mak? Saripah itu kalau perempuan, kalau laki-laki Sayyid sama Syarif. Mereka itu keturunan Nabi. Bentuknya kayak kita juga, bodoh. Sama, cuma di dalam dada mereka ada darah Nabi. Nanti kalau kau jalan sama mereka, kau jangan di depan. Nanti pantat kau berbisu. Bahasanya sederhana, tapi sekarang saya ingat sampai sekarang. Maka sampai sekarang kalau saya jalan sama Habib, Ustaz tafadhol, mohon izin, mohon maaf Habib. Nanti kalau kau jumpa, kau cium tangan. Ada Habib, sekarang saya jumpa. Nasihat ibu masuk ke telinga, tembus ke otak sampai ke tangkai jantung. Pendidikan di kampus Al-Azhar belakangan, di Darul Hadis Maroko belakangan, di Omdurman Sudan belakangan. Saya cuma mau ngasih tahu S1, S2, S3 di luar negeri. Yang pertama yang masuk ke dalam otak adalah nasihat ibu. Jadi wong apik itu, apiknya itu datang pertama kali dari ibu. Makanya dalam pengajian yakinkan ibu-ibu mesti ada. Alhamdulillah belakangan ya, walaupun beberapa bapak-bapak yang ingin jadi ibu. Di sebelah depan ada ibu-ibu, di sebelah kanan ada ibu-ibu. Wong Afi kalau dia nyanyi kagum lagunya ibu dan dia melantunkan, ibu engkaulah wanita mulia, Derajatmu lebih tinggi. Nanti kalau nggak hafal sana. Ibu, didik anakmu untuk mencintai Rasulullah, jadikan kau anak orang apinah. 9 bulan 10 hari kau kukandung. Di Jogja kandung masih 9 bulan. 9 bulan 10 hari kau kukandung. Nah, 2 tahun kau kususukan. Berapa kali aku gak jadi beli baju hari raya demi kau bahagia. Berapa kali aku diusir di majelis akad nikah gara-gara udah mau akad kau nangis. Aku tidak ingin kau jadi pecandu narkoba. Aku gak ingin kau jadi pezina. Aku ingin kau jadi wong api. Ojo leren jadi wong api anakku. Itu nasihat ibu. Kalau ibu gak sanggup menasehatinya seperti itu, potong aja videonya, share ke dia. Pakai lisan. Nanti ibu takut, ibu anak saya nanti marah dengan saya, dia gak jaga saya di hari tua Pak Ustaz. Nanti kalau video Ustaz yang kami kirim, kalau anak saya marah sama Ustaz, gak apa-apa, haters itu sudah banyak. Dia untuk menjadi haters tambahan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihatkan anak supaya jadi wong apik. Ibu saya tidak profesor doktor, ibu saya bukan kiai, dan memang gak ada kiai. Ibu saya perempuan biasa, tapi dia berpesan ke saya, kau mesti jadi orang baik anakku. Maka pesan itu menancap ke kepala saya sampai sekarang. Alhamdulillah, jadi bertemukan dengan orang baik-baik. Pandang sebelah kanan, Ustadz Salim, baik, ganteng, terkenal sampai ke Belanda. Kenapa Ustadz terus pulang-pulang terus ke Belanda ini? Karena saya nggak bisa masuk Eropa. Jangankan ke Eropa, Singapura juga lewat. Aduh.
sebelah kiri ketemu dengan Ustadz Lukmanul Hakim, Masya Allah, Tabarakallah. Kita doakan semoga ini panjang umur. Amin. Kalau ketemu sama orang baik, apa doa Nabi? Kattarallahu amsalak. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti Ustaz Adil. Allah memperbanyak orang seperti Ustaz Adil. Tapi doa itu jangan salah arti. Ini orang-orang makhluk-makhluk unik yang perlu dikloning. Makhluk-makhluk unik, anak muda, Ustaz Hani Boni. ketemu di Lombok pakai motor, ketemu di Jogja pakai motor. Saya pakai motor sehari kemarin masuk anginnya 3 hari. Padahal cuma untuk konten. Depan mereka naik motor. Kadang saya heran juga melihat anak-anak muda, muda, ganteng, punya motor, kaya, duit banyak. Bisa-bisanya mereka mau tobat. Kenapa nggak nunggu tua gitu kan? Iya kan? Tunggu kira-kira udah mau sakratul maut. Ngapain muda-muda? Mana lihat wajah-wajah tuh? Ganteng, macam artis-artis Korea sih. Artis Korea yang sudah terlalu lama berjemur di pantai. Hah? Korea tekan kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi pesankan ke anak-anak kita jadi wong apik. Nanti mereka akan memesankan pula kepada anaknya seperti pesan ibuku dulu. Maka kau mesti jadi wong Apik. Kalau kita ketemu di pinggir jalan, ada anak perempuan, umurnya 5 tahun, rambutnya cirang. Kita yakin itu tidak asli, karena hidungnya pesek. Kukunya merah, kuteknya panjang, bajunya pendek. Itu kira-kira yang memoles, menghiasi dia begitu siapa? Kalau bukan ada yang itu, betul? Saya kita percaya inilah perempuan-perempuan solehah yang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan kalian dipertemukan. Wong api-api. Kalau bahasa Jawa perempuan api, laki-laki api juga. Kalau laki-laki, kalau bahasa kan beda. Kalau perempuan laki-laki toyib, kalau perempuan toyibah. Saya kira ini api kok. Toyib. Toyib itu artinya api, bukan orang bule. Sing orang bule itu Mas Toyib. Dalam bule pulang kan betul kan? Sangat waktu baru belajar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita yang 3 ini mesti api. Lingkungan tempat tinggal api, lingkungan kerja di kantor, di pasar. Saya kerjanya di hutan, Pak Ustaz. Di hutan juga mesti api. Jangan berteman dengan babi hutan. Lingkungan yang ketiga yang paling mengerikan, lingkungan medsos. Kita minta na'udzubillah kepada Allah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bertambah satu lagi, min syarri fitnatil medsos. Saking kan luar biasanya medsos ini. Tapi saya nggak bisa juga mengatakan TikTok Arab, Instagram Arab, YouTube Arab. Jamaah di Jogja mana bisa ngikuti kajian saya kalau tidak melalui 3 ini, betul? Maksud saya udah follow apa belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kami tulis Ustaz Abdul Somad, banyak sekali Instagram Pak Ustaz. Yang asli mana? Yang asli itu cuma 1, yang lain itu cuma balego. Yang asli yang mana? Itu yang follow-nya 6,7 hampir. Yang sedang biru dulu sudah 9 dulu, 9 hilang.
Patah tumbuh bilang berganti, bilang satu tumbuh seribu. Muncul lagi yang baru. Betul. Itu bagi yang jomblo, misalnya dia tinggal nikah. Jangan putus asa. Betul. Semangat. Lagunya apa Pak Ustaz? Mestinya aku yang salah. Nah, jangan nanti penyanyi aslinya nangis. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, 3 lingkungan ini menjadi baik. Tidak mungkin kita bisa sendirian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau Nabi Muhammad itu sendirian aja bisa apa nggak bisa? Bisa. Inna ma'amruhu kita arada syai'an ayakula lahu kun. Tapi Nabi Muhammad SAW ditemani orang yang tua bijaksana, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ada anak muda yang kaya raya, Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang kaya raya, Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang cerdas luar biasa, Aisyah Ridha. Jadi adik-adik tinggal sudah ada ruangannya masing-masing, tinggal posisikan dirimu di mana. Saya ini sudah agak tua bijaksana, masuk ruang Abu Bakar. Saya ini anak muda yang gagah perkasa, masuk ruangan Umar bin Khattab. Saya ini anak muda yang kaya raya, Ustaz. Memang harta nggak banyak, tapi ya sekitar 17 turunan cukup kan. Masuk ruangan Utsman bin Affan. Saya ini uang nggak ada Pak Ustaz. Nggak usah ngaku, kelihatan dari tampangmu. Tapi otak saya cerdas Pak Ustaz. IQ saya tinggi, IP saya 4. Masuk ke ruangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, saya ini bukan laki-laki Pak Ustaz, perempuan. Dan saya banyak harta. Kamu ruangan Khadijah Al-Kubra. Saya harta nggak begitu banyak Pak Ustaz, tapi hafalan saya kuat. Masuk ruangan Aisyah Ridha. Saya ini Pak Ustaz kuat enggak, kaya enggak. Ada ruangan di ujung 2. Apa tuh Ustaz? Abu Jahal dan Abu Lahab. Semua sudah ada ruangannya masing-masing. Al-arwah junudun mujannadah. Roh ini seperti pasukan bala tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat. Seragamnya beda, bercampur baur, bercampur aduk. Tapi kalau sudah komandannya mengatakan siap gerak, maka semua akan menyatukan dengan pasukan masing-masing. Yang angkatan laut bersama angkatan laut, yang angkatan udara bersama angkatan udara, yang angkatan darat bersama angkatan darat. Kenapa kita bisa duduk bersama? Karena memang sifat asli kita adalah hanya saja kita ini hawa nafsu, ego. Itu teman saya itu dulu Pak Ustaz. Itu teman saya itu dulu Pak Ustaz. Sekarang kemana? Mabuk. Itu dulu juga teman saya Pak Ustaz. Sekarang di mana? Sakau. Itu juga teman saya itu dulu Pak Ustaz. Sekarang di mana dia? Dugem. Dugem apa? Duduk sambil gemetar. Mudah-mudahan yang sempat jadi wong apik, kemudian agak belok ke kiri ke kanan, kembali ke jalan yang benar. Tapi kan gak cukup cuma doa. Termasuklah syiar malam ini. Mudah-mudahan dia nonton, dia kembali lagi dari wong apik. Kalau ketemu sama dia, kamu mesti dari wong api. Urus saja surga, jangan urus neraka. Kita jangan marah, senyum aja. Surga nggak ada indah-indahnya kalau nggak ada kamu. Jangan marah, karena marah itu nanti buat kita cepat tua, betul? Tapi saya tua juga karena marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malam ini rasanya sebelum COVID 2 tahun yang lalu, baru ini saya datang ke Jogokarian sampai gak kelihatan ujungnya di mana, betul? Ujung ke sana gak kelihatan, ujung ke sana gak kelihatan, ujung ke sana memang kelihatan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mengatakan tabligh akbar pengajian gak bisa kalau gak ada tanah lapang, bisa di Jogokarian. Kalau ada orang mengatakan tanah lapang,
tepuk tangan yang terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau ada orang mengatakan pentasnya mesti besar, mesti tinggi, buktinya bisa. Pentas bisa dibagi dua, sana satu, sini satu. Yang nggak bisa dibagi dua itu cuma satu, apa? Hati kita. Ternyata kalau dekat dengan anak-anak muda ini kita bawaannya muda terus. Saya ini sekarang rasa-rasanya seperti semester 7. Allah. Itulah makanya saya kalau udah diundang sama Ustadz Salim sama Ustadz Lukman, saya nggak pernah menolak. Ustadz Somad datang, siap komandan. Kenapa? Karena kalau jalan dengan mereka saya merasa. Cuma masalahnya mereka pula merasa tua. Apa kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata ajuzun. Wong tuwe ora mlebu nang surga. Orang tua enggak masuk surga. Nangislah nenek-nenek. Kenapa nangis? Kaki. Orang mlebu nang surga. Ternyata memang di surga itu enggak ada orang tua. Di surga itu nanti seperti ini. 30, 31, 32, 33. Jadi yang sudah tua Pak Ustaz, yang sudah tua dikembalikan lagi menjadi muda. Dan memang logis. Bayangkan kalau kita umur 70 masuk ke surga umur 70. Dikasih kaca. Mohon maaf ya Pak, jangan terus. Jadi memang di surga itu nanti kita kembali muda lagi. Saya ditanya sama bapak-bapak jamaah beberapa waktu yang lalu, Ustaz umurnya berapa? Saya Pak lahir 77, umur saya sekarang 45. Oh udah tua ya. Dalam hati saya sakit, ada menggumpal di dalam. Saya tunjukkan, saya senyum aja walaupun agak pahit gitu. Ustaz Somad, kalau sudah lewat umur 40 sudah tua. Kalau saya sadar. Kalau sudah lewat 40 berarti sudah tua. Sudah tua nggak tobat juga. Malaikat maut menghadapkan wajahnya ke wajahmu 70 kali sehari. Gitu dia. Karena kita nggak ngelihat. Kenapa Allah tidak perlihatkan? Karena kalau Allah perlihatkan kita bukan tobat, mati. Kenapa Allah tidak buat kita mendengar azab kubur? Kenapa Allah tidak buat kita melihat malaikat maut? Nabi-nabi ngelihat malaikat maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim buka pintu. Sampai siapa? Malaikat maut. Malaikat maut itu ketemu dengan Nabi-nabi. Dan mereka ngomong, bayangkan kita pulang dari sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai siapa? Malaikat maut. Belum dicabut nyawamu udah mati dulu. Bayangkan pulang dari sini naik motor, langsung belakang. Malaikat maut. Kena tilang aja hampir tinggal. Boro malaikat maut. Jadi jangan sombong. Saya nggak percaya sama Habib, saya nggak percaya sama Ustaz, saya nggak percaya sama Kiai. Kalau memang Tuhan itu ada, kalau memang malaikat itu ada, kalau memang surga itu ada, kalau memang akhirat itu ada, mana? Kita pun jangan balasnya dengan marah. Karena kalau marah dicampur marah bisa meledak. Mana malaikat itu? Tenang, nanti sampai masanya dia datang. Gak usah kau panggil. Nanti kau terbujur kaku di ruang ICU, baru lo kau panggil. Mana? Setapkannya nyawa kau. Di kolam. Sampai masanya dia akan tiba juga. La yastatiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak dapat dimajukan dan tak dapat dimundurkan. 20 menit ke kanan, 20 menit ke depan, 20 menit ke kiri, 60 menit kita bersama sesuai dengan tulisan yang ada di botol ojo leren dan di wong api. Tapi Pak botolnya kecil, memang kecil tapi 2 botol 600 ml dan bersama. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Itu kalau ngomong di Jogo kalian ada iklannya, walaupun gak masuk TV. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir ini yang belum api dan wong api. Sing wis api istiqomah dan wong api. Yang malas-malas, yang kurang semangat, ojo lereng dari wong api. Apa cara kita selanjutnya? Masya Allah, kita serahkan kepada Allahu Akbar. Kafarallahu akbar. Kafarallahu akbar.